Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah zuhur istiqamah rahimakumullah, iqamah rahimakumullah. Hari ini, pada zuhur ini, tasyakur kita haturkan pada Rabb yang Maha Ghafur, yang telah mengantarkan kita dengan kekuatannya, dengan hidayah dan nikmatnya menunaikan salat duhur berjamaah sebagai bagian dari refleksi ketaatan, refleksi penghambaan, refleksi kecintaan kita kepada rumah Allah melalui ibadah yang kita tegakkan ini. Sungguh refleksi semua tadi, bentuk semua tadi adalah bentuk bagaimana iman yang hidup, iman yang punya dinamika, iman yang punya energi. Iman bagaikan aliran listrik, ia tidak terlihat tapi memberikan dampak. Aliran listrik ketika berjalan terkonek dengan lampu, tentu lampu akan menyala. Terkonek dengan AC, semuanya akan menyala. Begitu pula dengan iman. Ketika iman itu menyala, menjalar ke seluruh sendi kehidupan kita, sendi jasadiah kita, sendi ruhiyah kita, maka akan melahirkan cahaya, melahirkan dinamika, melahirkan gerak, dan itu bisa nyata sekali sebagai af'al ad-dhawahir, alias perbuatan yang nampak sekali. Sebagai muslim yang sejati, kita diajarkan untuk selalu menjaga af'al al-dhawahir, alias wujud dari segala perbuatan-perbuatan fisikal. Karena kita diponis benar atau sah ataupun batalnya sebuah ibadah, ya tergantung dari gerak dhahir. Orang melihat apakah ini sebuah kebaikan atau sebuah kejelekan, maka dilihat daripada apa yang terlihat, apa aktivitas yang nampak. Ketika af'alu dhawahir alias perbuatan-perbuatan fisikal ini nyata sekali, ini adalah perwujudan juga bagaimana dari pandangan berislam, pandangan beragama yang tepat dan lurus. Ketika pemahaman-pemahaman keagamaan diwarnai dengan pemahaman yang sempit, pemahaman yang salah, pemahaman yang tidak berdasar, maka pasti akan melahirkan af'al al-dhawahir yang salah pula. Begitu pula sebaliknya. Makanya kenapa berjamaah seperti ini? Sebagai bentuk dari af'al al-dhawahir, kita merapihkan barisan, kita taat dengan seruan imam, idza kabbarul imamu fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir, segera kalian bertakbir. Semuanya adalah af'al al-dhawahir yang menggambarkan seragamnya, yang menggambarkan indahnya kebersamaan kita
sebagai hamba-hamba Allah. Nun jauh di sana. Af'alu dhawahir seperti ini sangat nyata sekali, didambakan, dirindukan oleh siapapun. Ketika saya pernah berdakwah di Australia, di 4 negara bagian, di Sydney, di Melbourne, di Canberra maupun di Adelaide, saya melihat bahwa rindu sekali Muslim di sana yang minoritas dengan berbagai seremonial, berbagai af'al ad-dhawahir, fenomena-fenomena yang nampak. Dari masjid dengan kubahnya, rindu sekali. Masjid dengan loudspeakernya, masjid dengan pagarnya, halamannya dan lain sebagainya. Ternyata sangat mahal sekali membangun masjid dengan pengertian fisik seperti di kita. Kebanyakan adalah rumah, apartemen, ataupun unit perkantoran yang disulap menjadi masjid. Seperti di Sydney ada lembaga Iqra alias Foundation Islamic Foundation Iqra. Ketika kita melihat ke sana, katanya ada masjid Iqra, majlis Iqra. Tetapi ketika kita bertemu, kita lihat ternyata tidak ada bentuk masjid dalam arti fisik seperti kita, tapi hanyalah rumah yang disulap peruntukannya, yang perizinannya menjadi masjid. Betapa mahalnya af'al ad-dhawahir, fenomena-fenomena fisik ini. Kita sekarang dinenek-bobokan, dimanjakan oleh Allah dengan negeri yang mayoritas Muslim, negeri yang kaya dengan keragaman agama dan keberagamaan. Semuanya adalah nikmat yang tiada terkira. Nikmatilah, jalanilah, serta jagalah terus warisan-warisan af'al ad-dhawahir, simbol-simbol fisikal seperti ini. Ketika kita hati qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati yang terikat dengan masjid, artinya masjid secara hakiki, masjid secara dhahir, masjid secara fisikal. Betul, wa ju'ilatil ardu masjida, setiap jengkal tanah adalah masjid. Boleh kita menunaikan salat dimanapun, di setiap jengkal bumi Allah ini. Tapi tentu yang namanya masjid secara istilahan, masjid secara terminologis adalah sebuah tempat yang khusus, memiliki ciri yang khusus, yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang khusus pula, yaitu beribadah maupun kegiatan-kegiatan ghair mahdoh lainnya. Masya Allah, Allah sudah mengingatkan kepada kita, walikulin darajatum mimma amilu. Setiap langkah kita, setiap action kita, setiap perbuatan kita adalah ada derajat penghargaan dari Allah. Sekecil apapun kontribusi terhadap rumah Allah, sekecil apapun keterkaitan kita dengan rumah Allah, itu akan ada darajatun mimma amilu, ada tingkat penghargaan, tingkat apresiasi dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tentu tidak akan lalai mencatat apa yang mereka perbuat. Maka yakinilah ikhwatul iman, jamaah zuhur iqamah rahimakumullah, di tengah pandemi ini dengan protokol kesehatan, dengan usaha-usaha basyariah yang kuat, kasab-kasab yang sempurna, insyaallah kita akan melewati masa-masa pandemi ini dengan lulus, dengan tetap hati dan jiwa yang terkait dengan rumah Allah, hati dan jiwa yang terkait dengan majlis-majlis ilmu, seperti halnya kita rasakan di hari-hari normal. Semoga kondisi seperti ini tidak menyurutkan kita menjadi insan-insan pengabdi, insan-insan loyalis kepada Allah, insan-insan yang benar-benar disiplin di hadapan aturan-aturan Allah dalam berbagai dimensinya. Semoga khutbah singkat atau ceramah singkat ini sedikitnya bisa menjadi tazkirah bagi diri saya sendiri maupun jamaah, untuk tetap kita hadirkan suasana ruhiyah, hadirkan potret-potret spiritualitas di kampus tercinta kita, hadirkan ketaatan-ketaatan bersama seperti ini guna mengundang barakah, inayah serta hidayah dari Allah untuk kampus tercinta kita. Hadanallahu iyana wa iyyakum, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.